Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murniati dengan nomor induk mahasiswa 19 20 40 10 110. Mahasiswi semester 1 program studi S2 PAI UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menayangkan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Hakikat Manusia dan Relasinya dalam Proses Pendidikan, tinjauan filsafat pendidikan Islam. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Mara Gustam MA selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Saja latar belakang masalah dari hakikat manusia dan relasinya dalam proses pendidikan, bahwasanya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna. Manusia dikaruniai akal, pikiran, cipta, rasa, dan karsa. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh manusia inilah, maka manusia menjadi raja di atas muka bumi. Alam ini diciptakan untuk manusia, maka segala sesuatu yang ada di sekitar manusia menjadi objek kajian bagi manusia, mulai dari lingkungan, alam, hewan, dan sebagainya. Menurut Abdul Khabir, manusia ternyata tidak cukup hanya mengkaji alam sekitarnya. Ia selanjutnya berfilsafat tentang Tuhan dan bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Aktivitas pendidikan berkaitan erat dengan proses pemanusiaan manusia atau upaya membantu individu secara normatif berkembang lebih baik. Upaya membantu manusia berkembang lebih baik dimulai dari proses merumuskan hakikat manusia. Sebab tanpa pemahaman yang benar tentang apa, siapa, dan mengapa, untuk apa manusia diciptakan, maka pendidikan akan gagal mewujudkan manusia yang dicita-citakan. Begitu menariknya membicarakan tentang hakikat manusia dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dalam filsafat pendidikan Islam, maka di sini akan dibahas tentang hakikat manusia dan relasinya dalam proses pendidikan. Untuk itu, ditemukanlah beberapa rumusan masalah, yaitu dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian library research atau penelitian dengan di kepustakaan, yaitu dengan mendapatkan sumber data yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan hakikat manusia. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Jalaluddin dan Abdullah Idi tentang filsafat pendidikan, manusia, filsafat, dan pendidikan. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku atau jurnal yang relevan dalam penelitian ini dan buku-buku tentang filsafat pendidikan Islam. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan tujuan dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang dikaji, kemudian menyusun dan menyimpulkan data dengan penyajian yang jelas. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pandangan filosofis hakikat manusia. Berbicara hakikat manusia, maka tidak akan jauh berpikir filsafat, yaitu dengan filsafat akan membuka pikiran-pikiran yang mendalam tentang bagaimana manusia itu ada, sehingga diperoleh kebenaran yang menyeluruh dan sistematis. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat manusia, yaitu
aliran-aliran yang memiliki pandangan tentang hakikat dan esensi manusia. Memikirkan sesuatu yang ada kaitannya dengan manusia, maka Jalaluddin dan Abdullah Idi menguraikan ada 4 aliran yang mempunyai paradigma berbeda-beda tentang manusia. Yang pertama, aliran serba zat. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Kedua adalah aliran serba ruh. Aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah ruh. Maka hakikat dari manusia itu adalah ruh, sedangkan jasad adalah manifestasi dari ruh. Ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya manusia itu terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani, di mana antara keduanya, yaitu antara jasmani dan rohani, terjadi hubungan yang keduanya saling mempengaruhi. Contohnya, orang yang cacat jasmani maka akan mempengaruhi pada jiwanya, dan begitu pula orang yang cacat jiwanya akan berpengaruh pada fisiknya. Keempat yaitu aliran eksistensialisme. Filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Dari berbagai pandangan di atas, maka mengenai hakikat manusia, selain manusia ciptaan Tuhan yang berupa zat dan ruh, ia juga memiliki kehendak untuk meraih perubahan dalam hidupnya. Kunci untuk meraih perubahan dalam hidupnya tersebut adalah dengan mendalami pendidikan. Dengan mengetahui hakikat manusia, maka akan membuka ide-ide baru yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan. Kedua yaitu pandangan Islam hakikat manusia. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah. Dalam Quran Surat Az-Zariyat, Allah memerintahkan kepada manusia untuk meneliti tentang dirinya. Maka dengan demikian manusia wajib melaksanakan tugasnya sebagai hambanya, yakni menyembah dan taat kepada penciptanya. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah Allah. Manusia diberikan tugas oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi atau sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah untuk membangun dunia dengan sebaik-baiknya. Hakikatnya manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Berarti hakikat manusia sebagai khalifah Allah yaitu sebagai pengembang amanat yang memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga yaitu manusia sebagai An-Nas. Kata An-Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Yang keempat yaitu manusia sebagai Al-Insan, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang kelima yaitu manusia sebagai al-bashar. Dengan istilah lain, manusia adalah makhluk jasmaniyah yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan seperti memerlukan makanan untuk hidup dan pada akhirnya mengalami kematian. Yang keenam yaitu manusia sebagai Bani Adam. Sejarah konsep kejadian manusia dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya berawal dari Nabi Adam. Artinya manusia hakikatnya semua keturunan Adam. Di pandangan-pandangan tersebut maka hakikat manusia yaitu
makhluk yang memiliki pertanggungjawaban terhadap penciptanya, yakni beribadah kepadanya, menjaga alam semesta, dan mengisinya dengan pendidikan. Subbab yang ketiga yaitu potensi manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani. Allah menciptakan alam semesta, salah satunya adalah manusia. Berkenaan dengan potensi yang terkandung dalam diri manusia, maka menurut Jalaluddin, potensi manusia terdiri atas 4 potensi utama yang secara fitrah sudah dianugerahkan kepada manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu hidayah al-ghaziriyat atau potensi naluriah. Potensi naluriah ini berfungsi sebagai mendorong seseorang untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidupnya. Secara garis besar terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama insting untuk memelihara diri, misalnya makan dan minum. Yang kedua adalah dorongan untuk mempertahankan diri, misalnya marah apabila merasa terganggu. Yang ketiga adalah dorongan untuk mengembangkan keturunan, yaitu berupa naluri seksual. Potensi yang kedua yaitu hidayah al-hasiyat atau potensi indrawi. Potensi indrawi erat kaitannya dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu di luar dirinya. Melalui indera yang dimilikinya, manusia dapat mengenal suara, cahaya, warna, rasa, dan bau atau aroma, serta bentuk sesuatu. Selanjutnya ketiga yaitu potensi akliyat atau potensi akal. Potensi akal ini hanya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kemampuan akal mendorong manusia untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, serta mampu menciptakan sesuatu dari bahan ciptaan Allah yang telah ada, baik berwujud benda maupun non-benda, dan memungkinkan terwujudnya sesuatu peradaban yang baru. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi kehidupan yang lebih baik, aman, nyaman. Potensi menuju situasi kehidupan yang lebih baik inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Yang keempat yaitu hidayah ad-diniyat atau potensi keagamaan. Pada umumnya dalam diri manusia terdapat potensi keagamaan berupa dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Potensi yang dimiliki manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akan tetapi potensi ini akan berkembang menghasilkan kebaikan tergantung manusianya itu sendiri dalam mengembangkannya. Apabila ditinjau dari pendidikan Islam, maka potensi di atas akan menuntun manusia menjadi makhluk yang khairun nas dan menjadi manusia yang taat beribadah serta bermanfaat bagi makhluk Allah yang lainnya. Subbab yang keempat yaitu membahas tentang hakikat manusia dan relasinya dalam proses pendidikan. Dalam hal ini berkaitan dengan fitrah manusia. Nah, menurut Muhaimin dan Abdullah Majid bahwa hakikat fitrah manusia adalah sebagian sifat-sifat ketuhanan atau potensi yang harus ditumbuh kembangkan secara terpadu oleh manusia dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, karena kemuliaan seseorang di sisi Tuhannya itu lebih ditentukan oleh sejauh mana kualitas yang ada dalam dirinya itu dikembangkan sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan tersebut, bukan dilihat dari segi materi, fisik ataupun jasadnya. Fitrah ini merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik yang kemudian dapat mengantarkan kepada tumbuh kembang kreativitas dan produktivitas peserta didik tersebut dengan melalui pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal. Nah, seorang pendidik sendiri itu tidak dituntut untuk mencetak peserta didiknya menjadi orang yang ini dan itu,
tetapi cukup menumbuh kembangkan potensi dasar serta kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Apabila peserta didik memiliki pembawaan sifat jahat, maka tugas pendidik itu bagaimana mengarahkan peserta didik itu menjadi lebih baik atau menghilangkan sifat-sifat keburuknya. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, setidaknya mengurangi. Bagaimana caranya mengurangi sifat-sifat buruk bawaan tersebut. Jadi sebenarnya konsep fitrah pada hakikatnya adalah berikhtiar menanamkan tingkah laku yang sebaik-baiknya, sebab fitrah itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya, akan tetapi harus dibantu. Konsep fitrah dalam Islam itu memiliki tuntutan bahwa pendidikan Islam itu diarahkan kepada ketauhidan. Yang dipelajari peserta didik itu tidak bertentangan dengan tauhid, sebab tauhid itu merupakan inti dari semua ajaran agama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam itu hendaknya berisikan tentang nilai-nilai keislaman yang pada akhirnya ini mengarah pada konsep tauhid. Manusia itu diberi kebebasan untuk berikhtiar mengembangkan potensi-potensi dasar fitrah yang dimilikinya. Namun dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu hukum-hukum tertentu yang menguasai alam, hukum-hukum yang menguasai benda-benda maupun manusia yang tidak tunduk dan tidak tergantung pada kemampuan manusia. Selain itu, menurut Muhaimin bahwa pertumbuhan dan perkembangan potensi dasar fitrah manusia juga dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, alam, dan geografis, lingkungan, sosial, kultural, dan sejarah. Oleh karena itu, maka minat, bakat, dan kemampuan, serta skill dan sikap manusia itu diwujudkan dalam kegiatan ikhtiarnya, dan hasil yang dicapainya itu bermacam-macam. Dari segi psikologis, manusia dalam proses pendidikan sebagai makhluk yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam proses komunikasi antar individualisme dengan orang lain dan lingkungannya, dan proses ini dapat membawanya ke arah pengembangan sosial dan kemampuan moralitasnya. Proses tersebut terjadi suatu pertumbuhan atau perkembangan secara dialektis atau interaksional antara individu dan sosial serta lingkungannya, sehingga terbentuklah proses biologis, psikologis, dan sosiologis sekaligus dalam waktu bersamaan dalam rangka pengembangan terhadap kemampuan dasar atau bakat manusia. Proses kependidikan yang ada pada akhirnya diharapkan mampu membina kepribadian manusia baik demi ultimatul goal atau tujuan-tujuan yang terdekat. Tujuan akhir pendidikan adalah kesempurnaan pribadi yang didasarkan pada asas self realisasi, yakni merealisasikan potensi-potensi yang sudah ada pada diri manusia, baik berupa potensi moral, keterampilan, maupun perkembangan jasmani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan Islam berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan dan berusaha untuk mengembangkannya dengan sebaik mungkin tanpa terabaikan sedikit pun. Dengan demikian, bahwa proses pendidikan Islam yang dijalankan diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia, sehingga lahirlah manusia yang berkepribadian muslim dan manusia yang selalu menghambakan dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.